Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah Keuangan Negara. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Andi Uceng MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfia Asy Ilaem, NIM 0991042109. Semester 5 kelas A, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan 4 pokok materi. Yang pertama, arti pajak pusat, kedua, arti pajak daerah, ketiga, tujuan materai, dan yang keempat, tujuan administrasi keuangan negara. Pertama, arti pajak pusat. Pajak pusat adalah pungutan yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam suatu negara. Arti pajak pusat melibatkan berbagai jenis pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah pusat kepada warga negara atau badan hukum untuk mendanai kebijakan dan program-program pemerintah yang bersifat nasional. Kedua, arti pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah otonom dalam suatu negara. Pajak ini digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan berbagai program atau proyek di tingkat lokal. Contoh pajak daerah meliputi pajak properti, pajak restoran, dan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Ketiga, tujuan materai. Materai yang sering digunakan dalam dokumen hukum atau surat-surat resmi memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah sebagai bukti pembayaran pajak ke pemerintah. Materai juga digunakan untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dokumen tersebut. Dengan melekatkan materai, pihak yang terlibat menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perpajakan dan memberikan jaminan bahwa dokumen tersebut memiliki nilai hukum yang sah. Dan yang terakhir, tujuan administrasi keuangan negara. Pertama, pendanaan publik. Mengumpulkan dana untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek serta program pelayanan publik. Yang kedua, pengelolaan hutang. Menjaga tingkat hutang agar tetap dalam batas yang dapat dikelola, menghindari krisis keuangan, dan memastikan pembayaran hutang tepat waktu. Ketiga, distributor sumber daya. Mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. 4. Stabilitas ekonomi. Menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat, termasuk pengeluaran dan pendapatan yang seimbang. Kelima, pemberdayaan masyarakat. Menggunakan sumber daya keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.